Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallim. Rabbis shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kadang kita berpikir atau mungkin juga ada sebuah pertanyaan, mengapa kita sebagai umat Islam ada yang namanya Ramadan? Bahkan bukan satu hari, bukan 2 hari, bukan 1 minggu, bahkan Ramadan itu sebulan penuh. Semua jawaban itu adalah karena Allah sayang kepada hambanya, sayang kepada umat Islam, terutama yang beriman. Loh, kenapa kok sayang padahal puasa Ramadan itu kita lapar, menahan lapar, menahan haus, dan menahan nafsu. Lalu di mana bentuk kasih sayang Allah? Padahal puasa Ramadan itu menyiksa bagi sebagian orang. Hadirin jemaah yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah menginginkan kita menjadi penghuni surga di yaumil akhir nanti. Maka untuk menjadi penghuni surga tentu tidak ada yang gratis. Tentu untuk menjadi penghuni surga, masuk surga itu bukan perkara mudah, tentu perkara yang sulit. Karena pada prinsipnya semua hamba, semua manusia itu diperintahkan untuk masuk surga, untuk menjadi penghuni surga. Tinggal manusianya itu sendiri mau atau tidak mau. Jika manusianya itu mau, maka manusia itu harus mengikuti aturan-aturan yang diberikan oleh Allah, yang ditetapkan oleh Allah, supaya manusia itu mendapatkan surga yang dijanjikan Allah. Disitulah salah satu sifat keadilan Allah. Maka Allah memberikan fasilitas itu. Jangankan untuk masuk surga, masuk PNS sulit, masuk P3K juga sulit. Maka masuk surga insya Allah ada syarat-syarat tertentu yang Allah telah tetapkan, yang pada intinya Allah menginginkan kita semua adalah masuk surga. Lalu bagaimana caranya? Allah memerintahkan dengan puasa. Puasa dari sisi medis pasti menyehatkan, karena ada sebuah hadis yang mengatakan, puasalah kamu sekalian agar kamu sehat. Dari sisi yang lain, Allah telah memfasilitasi puasa akan melahirkan generasi-generasi yang sehat. Puasa akan memberikan dampak kesehatan bagi setiap yang berpuasa. Karena metabolisme tubuh butuh istirahat. Di dalam tubuh manusia itu ada banyak sel-sel, bahkan ada yang bukan sampai 5 juta sampai 5 triliun sampai 7 triliun. Sel-sel itu butuh istirahat. Dari sebuah penelitian, sel-sel tubuh itu harus istirahat. Dan dari hasil penelitian itu, rata-rata 12 hari manusia harus istirahat total untuk tidak makan dan minum. Sehingga kalau di total 1 tahun itu ada 30 hari untuk istirahat total. Perintah puasa adalah 30 hari, sama persis dengan metabolisme yang ada di dalam tubuh untuk istirahat selama 12 hari yang dalam 1 tahun menjadi 12 hari. Sehingga sel-sel itu akan tumbuh menjadi sel-sel baru, sel yang mati akan tumbuh sel baru, disitulah manusia akan menjadi sehat. Yang kedua, bentuk kasih sayang Allah. Allah menginginkan kita masuk surganya Allah dengan segala fasilitas yang dijanjikan oleh Allah. Manusia dijanjikan tentu tidak gratis masuk surga, maka ada perintah puasa. Di dalam puasa, di dalam bulan suci Ramadan ini, Allah juga menyiapkan fasilitas yang disebut dengan malam Lailatul Qadar. Singkat ceritanya, mengibaratkan kalau Allah menghendaki seseorang masuk surga, misalnya menentukan derajat surga tertentu, itu harus melakukan ibadah selama 5.000 tahun misalnya. Tetapi umur manusia tidak sampai sepanjang itu. Rata-rata umur manusia adalah 63 tahun seperti usia Rasulullah SAW. Lalu bagaimana caranya supaya orang itu, hamba itu masuk surganya Allah? Maka Allah memberikan cara yang lain dengan kasih sayangnya.
yaitu salah satunya dengan adanya bulan suci Ramadan. Di dalam bulan suci Ramadan itu ada yang namanya Lailatul Qadar. Barang siapa yang mendapatkan Lailatul Qadar, maka sama dengan 1000 bulan atau sekitar 83 tahun. Ayatnya sudah kita sangat kenal dan sangat familiar. Jamaah hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita ibaratkan kita hidup mendapatkan Lailatul Qadar dari usia yang kita miliki, taruh misalnya 20 tahun atau 30 tahun. 30 tahun kali 83 tahun kalau kita mendapatkan Lailatul Qadar setiap harinya, setiap bulannya, setiap tahunnya maaf. Maka bisa didapat kurang lebih sekitar 2600 tahun. Itu pun belum tercapai. Karena kalau Allah menginginkan 5000 tahun seseorang untuk bisa masuk surga, maka perlu ada tambahan-tambahan ibadah yang lain. Disinilah maka seseorang dipacu dan dituntut untuk maksimal fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan supaya mencapai surga yang diinginkan Allah itu. Karena siapapun yang masuk surga, ingat bahwa surga itu selamanya kita akan ada di sana. Selamanya. Pilihannya ada dua, mau atau tidak mau. Yang mau masuk surga dengan segala fasilitas yang telah disiapkan oleh Allah, kita ambil itu, kita fastabiqul khairat seperti itu, kita maksimal mengambil itu, maka insya Allah jannah yang akan kita dapatkan. Tapi bagi yang tidak mau, maka dia akan mendapatkan neraka. Karena pilihannya hanya ada dua, surga atau neraka. Jadi sekali lagi, Ramadan bulan yang penuh berkah, bulan yang penuh maghfirah. Kita maksimalkan potensi fasilitas yang disiapkan oleh Allah di bulan Ramadan ini dengan selalu meningkatkan ibadah, amalan, segala perbuatan yang baik yang akan bernilai surga yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian akhirul kalam, selamat menjalankan ibadah puasa dan selamat berbuka dengan yang tercinta. Semoga Allah meridhai dan memberkahi kita semua. Billahi taufiq wal hidayah wa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.